Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Lutfiani dengan NIM A251222065. Saya dari kelas B angkatan 22. Di sini saya akan memenuhi tugas video pembelajaran mata kuliah Ikatan Kimia. Saya akan menjelaskan materi tentang spektrum atom hidrogen. Nah, hidrogen merupakan atom yang memiliki struktur yang paling sederhana dibandingkan dengan atom lain. Hidrogen terdiri atas satu elektron dan satu proton. Hidrogen banyak dijadikan dasar bagi ilmuwan dalam mempelajari atom karena strukturnya yang paling sederhana termasuk dalam mempelajari spektrum atom. Nah, pada tahun 1815, Brown menyarankan bahwa elemen-elemen dibuat dari hidrogen dengan menggunakan sebagian bukti kenyataan bahwa berat atom dari banyak elemen adalah hampir sama dengan kelipatan atom hidrogen. Nah, spektrum emisi didapatkan dari alat yang disebut spektrometer. Terdapat beberapa tipe spektrum emisi, yaitu spektrum kontinu dan spektrum garis. Spektrum kontinu dikarakterisasi oleh emisi tak terputus sepanjang daerah panjang gelombang yang terkait. Contohnya adalah cahaya matahari dikenakan prisma membentuk spektrum warna yang menyerupai pelangi. Sedangkan spektrum garis diperoleh saat bahan pengemisi berupa cahaya, sedangkan spektrum garis diperoleh saat bahan pengemisi cahaya berupa atom. Emisi yang dihasilkan kemudian membentuk spektrum dengan garis berpola. Nah, selanjutnya setiap unsur memiliki bentuk spektrum yang berbeda-beda pula. Spektrum atom hidrogen merupakan spektrum yang paling sederhana untuk mempelajari spektrum atom. Para ilmuwan memulainya dengan mengamati spektrum sederhana yang dihasilkan oleh transisi elektron atom hidrogen. Spektrum atom hidrogen pada materi ini termasuk dalam spektrum garis emisi. Nah, selanjutnya yaitu percobaan spektrum atom hidrogen. Nah, pada percobaan ini mengamati spektrum atom hidrogen dapat dilakukan dengan cara memberikan tegangan listrik pada tabung sinar yang diberi gas hidrogen dengan tekanan rendah. Apabila atom diberi energi, dalam hal ini tegangan yang diberi pada gas bertekanan rendah hingga atom dalam keadaan tereksitasi, atom dapat memancarkan sinarnya. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini terbagi menjadi dua, yaitu pada gambar A dan pada gambar B. Nah, pada gambar A memperlihatkan tabung sinar hidrogen yang diberi tegangan listrik yang menyebabkan gas hidrogen di dalamnya memancarkan cahaya. Cahaya inilah yang kemudian dianalisis menggunakan prisma seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Nah, yang pada gambar B itu apabila sudah diberikan tegangan listrik, dia akan memancarkan cahaya. Nah, cahaya dari tabung hidrogen inilah melewati celah sempit atau neuron slit dan juga melewati lens sehingga menjadi berkas cahaya sejajar. Nah, cahaya ini kemudian dilewati melalui prisma yang memancarkan cahaya menjadi komponen-komponen warna berdasarkan panjang gelombang. Komponen-komponen warna ini kemudian ditangkap oleh layar atau screen or photography plate. Hasil dari percobaan ini adalah spektrum emisi hidrogen terdiri dari garis-garis terang pada latar belakang gelap. Ya, pada latar belakang gelap ini bisa teman-teman lihat pada bagian akhirnya situ yang ditunjukkan pada screen or photography. Nah, di situ pada latar belakang gelap. Nah, spektrum atom hidrogen yang tampak dengan garis-garis panjang pada gelombang tertentu. Nah, pada panjang gelombang 410 nanometer berwarna violet, pada panjang gelombang 434 nanometer berwarna biru, pada panjang gelombang 486 nanometer berwarna hijau, dan pada panjang gelombang 656 nanometer berwarna merah. Garis-garis ini sesuai dengan transisi elektron antara tingkat energi yang berbeda dalam atom hidrogen. Ketika cahaya dari tabung gas hidrogen ditangkap oleh platform, akan terbentuk garis-garis yang mengikuti pola
tertentu. Inilah yang disebut sebagai spektrum atom hidrogen. Warna yang dilihat merupakan sebagian kecil dari spektrum emisi hidrogen, karena sebagian besar spektrum berada pada daerah inframerah dan ultraviolet yang tidak terlihat oleh mata manusia. Masing-masing warna menunjukkan, jadi dari hasil percobaan tersebut, masing-masing warna menunjukkan panjang gelombangnya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya yaitu analisis terhadap spektrum atom hidrogen. Spektrum emisi didapatkan dari alat yang disebut sebagai spektrometer. Terdapat beberapa spektrum emisi, yaitu spektrum kontinu, spektrum pita, dan spektrum garis. Spektrum kontinu dikarakterisasi oleh emisi tak terputus sepanjang daerah panjang gelombang yang terkait. Spektrum pita dihasilkan oleh molekul yang tereksitasi. Setiap molekul mengemisi pita yang merupakan karakteristik dari molekul. Oleh karena itu sering pula disebut sebagai spektrum molekuler. Nah, sedangkan spektrum pita terdiri dari kelompok garis-garis yang berdekatan. Nah, dan juga penyelidikan spektrum hidrogen membuat Niels Bohr mendali bahwa lintas elektron yang membentuk lingkaran adalah terkuantisasi, yakni bahwa momentum sudut elektron hanya dapat mempunyai kelipatan bulat dari semua nilai dasar. Bohr menganggap bahwa atom hidrogen tidak memancarkan atau menyerap energi selama tetap pada lintasannya. Dengan kata lain, dalam keadaan stasioner. Dalam keadaan stasioner, Bohr menganggap elektron bergerak dalam lintasan berupa lingkaran dengan jari-jari yang tetap besarannya. Dikatakan bahwa atom bersifat stabil, dapat juga dikatakan bahwa atom bersifat stabil. Radiasi terjadi hanya bila atom membuat sebuah transisi dari sebuah keadaan energi E1 ke energi E2 dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Nah, adapun persamaannya itu Hv sama dengan E1 kurang E2. Hv itu dapat diartikan sebagai kuantum energi yang diangkut oleh foton yang dipancarkan dari atom tersebut selama transisi. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Bohr, kita dapat membayangkan bahwa atom hidrogen berbentuk muatan positif yang dikelilingi oleh muatan negatif yang bergerak hanya pada lintasannya atau stasioner. Elektron hanya dapat berubah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Berpindah lintasan mengartikan bahwa atom memiliki kulit-kulit berlapis dari masing-masing kulit energi yang berbeda. Nah, agar dapat berpindah, elektron harus menyerap atau memancarkan energi dalam bentuk foton yang besarnya sama dengan selisih antar energi pada kulit lintasan satu dengan lintasan lainnya. Elektron dapat berpindah ke lintasan yang energinya lebih rendah disertai dengan pelepasan energi. Jadi, maksudnya itu apabila N1 ini, nah, elektronnya di sini berpindah ke lapisan yang kedua sini, maka dia harus memancarkan energi dari foton. Foton harus memancarkan energi dan dia harus menyerap energi dan memancarkan energi sehingga dia bisa berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang kedua sini. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu deret spektral. Pada akhir abad ke-19 ditemukan bahwa panjang gelombang yang terdapat pada struktur atomik jatuh pada kumpulan tertentu yang disebut dengan deret spektral. Panjang gelombang dalam setiap deret dapat dispesifikasi dengan rumus empiris sederhana yang memiliki kemiripan dengan hasil percobaan yang sederhana. Para ilmuwan banyak menemukan deret-deret spektral atom hidrogen dengan daerah spektrum berbeda-beda, seperti di spektrum UV vis, spektrum tampak atau visible, dan spektrum inframerah. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar di samping sini. Gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana penggambaran deret spektrum hidrogen di lintasan atom Bohr. Spektrum atom hidrogen terlihat tampak pada platform
termasuk ke dalam deret Balmer. Sebelumnya dijelaskan bahwa deret Balmer didasarkan pada pengamatan spektrum yang tampak. Terlihat bahwa warna merah pada panjang gelombang 656 nanometer merupakan spektrum garis yang dihasilkan dari transisi elektron dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Warna hijau pada panjang gelombang 486 nanometer merupakan spektrum garis yang dihasilkan dari transisi elektron dari N sama dengan 4 ke N sama dengan 2. Demikian seterusnya. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut, di situ ada tertulis deret Lyman, deret Balmer, dan deret Paschen. Nah, pada deret Lyman atau ultraviolet, di situ teman-teman bisa lihat angka-angkanya. Nah, angka-angkanya itu mereka dari angka-angka semua deret ini, hasil dari angka-angka semua deret ini berbeda-beda karena mereka memiliki masing-masing persamaan untuk menghasilkan angka-angka dari deret tersebut. Nah, di sini bisa dilihat deret Balmer yang mengandung panjang gelombang yang ditentukan dengan rumus atau persamaan 1 per lambda sama dengan R 1 per 2 pangkat 2 kurang 1 per N pangkat 2, yang dimana N sama dengan 3, 4, dan 5. Nah, pada deret Lyman yang mengandung panjang gelombang yang ditentukan dengan rumus 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 1 pangkat 2 kurang 1 per N pangkat 2, N sama dengan 2, 3, dan 4. Nah, kemudian deret Pascal yang mengandung panjang gelombang yang ditentukan dengan rumus 1 per lambda sama dengan R dalam kurung 1 per 3 pangkat 2 kurang 1 per N pangkat 2 sama dengan N 4, 5, dan 6. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Pada gambar ini diagram tingkat energi untuk atom hidrogen yang memperlihatkan bilangan kuantum N untuk setiap tingkat dan energi transisi yang muncul di dalam spektrum tersebut. Nah, terlihat bahwa energi pada tingkat dasar adalah sebesar 13,6 eV. Nilai dari semua tingkat energi bernilai negatif karena elektron tidak memiliki energi cukup untuk melarikan diri dari atom. Tingkat energi yang terendah disebut keadaan dasar. Nah, pada tingkat energi yang terendah itu ada di deret Lyman. Tingkat energi yang terendah disebut keadaan dasar dari atom. Ketika bilangan kuantum N bertambah, energi yang berkesesuaian mendekati 0. Dalam limit, energi akan bernilai 0 dan elektron tidak lagi terikat pada inti untuk membentuk atom. Nah, energi atau elektron yang mendekati limit itu ada pada deret Pascal. Jadi, elektron tidak lagi terikat pada inti untuk membentuk atom. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang contoh soalnya. Di sini soalnya, panjang gelombang terpanjang pada deret Lyman adalah 121,5 nanometer. Berapa energi ionisasinya? Jadi, yang ingin kita cari itu berapa energi ionisasinya. Nah, panjang gelombang terpanjang pada deret Lyman terjadi ketika elektron bertransisi dari tingkat energi N2 ke tingkat energi N1. Energi foton yang dipancarkan selama transisi ini sama dengan selisih energi antar kedua tingkatan energi tersebut. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dari atom dalam keadaan dasar N atau N1 hingga tak terhingga. Nah, hubungan antara panjang gelombang foton yang disebut dengan lambangnya itu lambda dan energi foton dengan diberikan persamaan sebagai berikut. E sama dengan Hc per lambda, yang dimana H itu adalah
konstanta Planck yang sudah ditentukan nilainya, dan C adalah kecepatan cahaya yang sudah ditentukan nilainya, dan H adalah panjang gelombang foton. Nah, untuk panjang gelombang foton terpanjang pada daerah Riemann adalah lambda sama dengan 121 kali 5 nanometer, atau bisa ditulis juga dengan 121,5 nanometer kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, kita masuk saja kepada rumus. Di dalam rumusnya, di mana E sama dengan HC per lambda, yang dimana H adalah konstanta Planck. Kita masukkan rumusnya, kita masukkan nilainya, yaitu 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Js, baru C nya itu 3,10 pangkat min 8 meter per sekon dibagi dengan panjang gelombang fotonnya, yaitu 121,5 kali 10 pangkat minus 9 meter. Dan ada pun hasilnya, E sama dengan 1,635 kali 10 pangkat minus 18 Joule atau J. Setelah didapatkan hasilnya, energi ini sesuai dengan selisih energi antara tingkat N2 dan N1 untuk menghitung energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari N1 ke N tak terhingga. Kita dapat menggunakan konsep bahwa energi pada N tak terhingga adalah 0, dan selisih antara N1 dan N tak terhingga adalah energi ionisasi. Kita tahu bahwa selisih energi antara N1 dan N2 dalam model atom Bohr, tingkat energi berbanding terbalik dengan kuadrat bilangan kuantum utama atau N2, jadi energi tingkat. Nah, setelah kita sudah dapatkan hasilnya tadi, maka energi ini sesuai dengan selisih energi antara tingkat N2 dan N1 untuk menghitung energi ionisasi atau energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari N1 ke N tak terhingga. Kita dapat menggunakan konsep energi pada N tak terhingga adalah 0. Selisih energi antara N1 dan N tak terhingga adalah energi ionisasi. Kita tahu bahwa energi antara N1 dan N2, kita tahu bahwa selisih energi antara N1 dan N2 dalam model atom Bohr, tingkat energi berbanding terbalik dengan kuadrat bilangan kuantum utama atau N2. Jadi energi pada tingkat N dapat ditulis sebagai En sama dengan minus R per N pangkat 2, di mana R adalah konstanta dalam satu konstanta atau Rydberg dalam satuan energi. Terus selisih energi antara N2 dan N1 adalah AE dapat ditulis dengan delta E dapat ditulis dengan delta E 21 sama dengan E2 kurang E1, yang dimana E2 itu minus R per 2 pangkat 2 kurang dalam kurung minus R per 1 pangkat 2. Begitupun di bawahnya itu. Nah, kita tahu bahwa delta AE21 sesuai dengan foton yang kita hitung, yang dimana 1,635 kali 10 pangkat minus 18 Joule atau sama dengan 3R per 4. R sama dengan dalam kurung 4 per 3 kali 1,635 kali 10 pangkat minus 18 Joule menghasilkan 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan elektron dari N1 ke N tak terhingga. Jadi delta E1 tak terhingga sama dengan E tak terhingga kurang E1 sama dengan 0 kurang dalam kurung minus R per 1 pangkat 2 sama dengan R. Jadi nilai energi ionisasi itu sama dengan R, atau energi ionisasi atau nilainya itu energi ionisasi sama dengan 2,18 kali 10 pangkat minus 18 J. Nah, untuk
konversi ke electrovolt atau EF, kita gunakan faktor konversi 1 EF yang dimana 1,602 kali 10 pangkat minus 19 J. Nah, yang dimana energi ionisasi atau EF kita masukkan nilainya 2,18 kali 10 pangkat minus 18 Joule dibahagi dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 18 Joule per elektron volt. Jadi hasil dari energi ionisasinya atau Fi-nya itu, hasil baginya itu adalah 13,6 elektron volt. Jadi energi ionisasi atom tersebut sekitar 2,18 kali 10 pangkat minus 18 J atau bisa disebut dengan 13,6 elektron volt. Baiklah, itulah penjelasan materi spektrum atom hidrogen. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan thank you semuanya. Terima kasih. Bye bye.